Om Swastiastu. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Pelangi. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Sriwidiantari, SPD MPD. Di sini Ibu mengajar matematika di kelas 8 dan di kelas 9. Nah, untuk hari ini Ibu akan memaparkan materi berjudul simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kita mulai dengan pembahasan apa itu masalah. Mungkin kalian sering mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalian mungkin tidak tahu apa sih itu masalah. Di pembahasan yang berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, apa itu masalah? Masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Masalah akan muncul bila mana keinginan seseorang tidak mampu ia penuhi karena berbagai kondisi. Berikutnya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, sadar akan adanya masalah. Nah, seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Yang kedua, paham akan masalah. Kita harus memahami dulu masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, mengetahui penyebab masalahnya. Tidak ada asap jika tidak ada api, jadi tidak ada masalah tanpa penyebab. Dengan mengenali masalah, kita akan lebih mudah memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, mulai sederhanakan masalah. Bukan tidak mungkin bahwa yang membuat masalah menjadi rumit adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan membuat masalah itu menjadi rumit. Segeralah sederhanakan masalah kita. Dengan begitu sederhana pula solusi yang akan kita dapatkan. Yang kelima, fokus pada solusi. Hindari untuk berfokus terus terhadap masalah yang kita hadapi. Namun fokuslah untuk mencari solusinya bagaimana. Yang keenam, menemukan strategi penyelesaiannya. Di sini, setelah mengetahui beberapa kemungkinan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka segeralah menemukan strategi penyelesaian yang baik. Yang terakhir, segeralah ambil tindakan. Nah, yang terakhir ini, seberapa paham pun kamu terhadap suatu masalah, seberapa fokus pun kamu terhadap mencari solusinya, dan seberapa hebat pun kamu dalam mengatur strategi sebuah penyelesaian masalah, tanpa adanya tindakan yang nyata, itu adalah sia-sia. Tidak akan ada perubahan yang dapat kamu ambil jika kamu tidak melakukan tindakan apapun. Jadi segeralah ambil tindakan. Nah, di sini ada beberapa contoh masalah yang biasa dihadapi siswa dalam belajar di sekolah. Yang pertama, melamun saat guru mengajar. Yang kedua, sering terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, bermain HP saat guru mengajar. Yang keempat, mencontek saat ulangan. Yang kelima, tidur saat guru mengajar. Yang keenam, menggambar saat guru menjelaskan materi. Yang ketujuh, membolos. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Masih banyak contoh masalah lain yang mungkin bisa dialami oleh kalian sendiri. Nah, di sini saya ambil salah satu masalah yang mungkin bisa terjadi pada kalian, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Di sini saya tuliskan penyebabnya, penyebab anak-anak sering terlambat datang ke sekolah. Mungkin terlambat bangun karena tidur terlalu malam. Nah, solusinya di sini kalian bisa tidur lebih awal agar
dapat bangun lebih awal juga keesokan harinya, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah belajar pada siswa. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Antara lain contohnya motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan ajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, rasa percaya diri siswa, kebiasaan belajar. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Antara lain, guru sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai motivasi belajar siswa. Nah, di sini saya bahas dulu pengertian tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk menumbuhkan semangat belajar pada dirinya dan mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi ajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di sini ada cara memotivasi diri, antara lain yang pertama itu ketahui alasan atau tujuan kita. Yang kedua, berikan sugesti positif kepada diri kita. Yang ketiga, tentukan target belajar. Yang keempat, membuat jadwal belajar. Yang kelima, ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Misalnya, kalian terbiasa bermain sosial media dengan menggunakan gadget. Jadi bisa kalian ubah secara perlahan kebiasaan yang kurang mendukung ini agar motivasi belajar kalian lebih meningkat ya. Kemudian pilih cara belajar yang sesuai. Yang terakhir adalah belajar kelompok. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan berikan kalian tugas. Hanya 2 tugas di sini. Yang pertama, tuliskan cara kalian memotivasi diri sendiri agar memperoleh hasil belajar yang baik. Yang kedua, pilih salah satu masalah pada penjelasan di atas atau masalah belajar yang kalian alami di luar penjelasan di atas, kemudian jelaskan penyebab serta solusi yang kalian ambil untuk menyelesaikan masalah belajar tersebut. Nah, Ibu akan berikan waktu 15 menit supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Setelah itu nanti kalian bisa kumpulkan dalam bentuk foto di grup WA. Nanti Ibu tunggu setelah 15 menit kemudian ya. Nah, di sini Ibu ada sedikit pesan untuk kalian. Tetaplah semangat walaupun pembelajaran masih akan dilaksanakan secara daring. Dan selalu terapkanlah protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om.